Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak Zulkifli Jemain selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pendidikan serta teman-teman seperjuangannya insyaallah selalu berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Ristika NIM 6222018. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul merancang dan mengembangkan instrumen guna untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pendidikan pada hari Rabu pukul 12.30 sampai dengan 14.40. Pengertian instrumen. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk penelitian. Karena alat instrumen sering juga dinamakan teknik penelitian, dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau menyimpulkan data dalam rangka memecahkan masalah. Langkah-langkah penyusunan instrumen. Keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh ketepatan instrumen yang digunakan untuk mengikuti langkah-langkahnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis variabel data. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, menyusun item instrumen. B. Kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Kisi-kisi merupakan suatu perencanaan dan gambaran sebaran butir pada tiap-tiap kompetensi dasar, juga didasarkan pada kriteria dan persyaratan tertentu. Penyusunan kisi-kisi digunakan untuk menentukan sampel yang baik, dalam arti mencakup keseluruhan materi dan kompetensi dasar secara proporsional. Yang ketiga yaitu penulisan draft instrumen. Penulisan butir soal tertulis merupakan satu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan ujian atau ulangan. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan indikator soal yang sudah disusun dalam bentuk objektif. Ada kompetensi yang lebih tepat diukur atau ditanyakan dengan menggunakan tes tertulis dan bentuk soal uraian. Adapun kompetensi yang lebih tepat diukur menggunakan tes tertulis dengan baik soal objektif. Bentuk pilihan tes ganda maupun uraian memiliki kelebihan dan kelemahan satu sama lain. 1. Keunggulan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan atau perilaku secara objektif. Sedangkan untuk soal uraian diantaranya adalah dapat mengukur kemampuan mengorganisasikan gagasan dan menyatakan jawaban menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Kelemahan soal bentuk pilihan ganda diantaranya adalah sulit menyusun pedoman penulisan soal bentuk uraian. Menulis soal bentuk uraian diperlukan ketepatan dan kelengkapan dalam merumuskannya. Yang selanjutnya yaitu C. Uji coba instrumen. Banyak penelitian menggunakan kuesioner sebagai skala penelitian. Kriteria dan rehabilitas. Salah satunya memenuhi validitas dan rehabilitas. 1. Validitas sebagai berbagai macam validitas antara lain validitas konstruksi, validitas isi, dan validitas prediktif. Yang kedua yaitu rehabilitas. Perlu diketahui bahwa uji coba rehabilitas hanyalah soal yang bersahih saja. Yang D. Uji coba instrumen. Analisis terhadap hasil uji coba tes instrumen dimaksudkan untuk mengetahui secara empirik validitas butir soal adalah indeks kesukaran soal atau dinamakan P dan indeks daya beda soal atau dinamakan dengan D. Seleksi penyempurnaan penyataan butir soal. Yang pertama yaitu pencetakan soal, yang kedua penyusunan inventory, yang ketiga penetapan konstruk yang diukur.
Analisis hasil uji coba instrumen. Dalam inventory jawaban responden tidak dapat dinilai benar atau salah, melainkan bergradasi. Oleh sebab itu, validitas butir pernyataan hanya didasarkan pada indeks daya soal, sedangkan penghitungan indeks daya beda soal ini dapat menggunakan teknik analisis korelasi atau uji beda nilai rata-rata. Selanjutnya, estimasi tingkat reliabilitas instrumen menggunakan rumus perhitungan koefisien alfa dan Cranbach. Yang F yaitu perakitan instrumen. Merakit soal adalah menyusun soal yang siap dipakai menjadi satu perangkat atau paket. Untuk memudahkan pelaksanaannya, penulis soal harus memperhatikan langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengelompokkan soal yang mengukur kompetensi dan materi yang sama, kemudian soal-soal itu ditempatkan dalam urutan yang sama. Yang kedua, memberi nomor urut soal berdasarkan nomor urut soal dalam kisi-kisi. Yang ketiga yaitu mengecek soal dalam satu paket apakah soal sudah mengikuti kaidah penulisan soal. Yang keempat yaitu membuat petunjuk umum dan khusus untuk mengerjakan soal. Yang kelima, menelaah butir secara kuantitatif. Penelaah butir secara kuantitatif adalah buat berdasarkan pada data empirik dari butir tes yang bersangkutan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila banyak kesalahan saya minta maaf. Dan saya akhiri, billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.